Ya tentu aja nggak ada. Iya. Ngapain lu bikin turnamen game? Temen gue tuh nggak ada yang lulus gara-gara main game gitu. Masih lihat sisi negatifnya lah ya. Karena memang faktanya waktu itu memang banyak sekali orang yang terbengkalai kehidupannya karena main game. Oh oke, jadi ternyata itu main game itu beda sama e-sport. E-sport ada tujuan, kemudian juga nggak bisa main game 24 jam, lu bakalan capek. Harus ada nutrisi, harus disiplin, kemudian teamwork harus jalan, dan harus pakai otak. Ini yang harus dipahami oleh orang tua bahwa ini industri baru yang terbuka untuk semua profesi. Memang e-sport ini industri, tapi kalau saya lihat memang industrinya sangat fluid, dia bisa beririsan ke mana-mana. Aku rasa semua ekosistem di sini itu berlomba-lomba untuk membuat e-sport ini makin maju gitu. Yang mudah-mudahan semakin ditingkatkan adalah sinergi dari keseluruhan ekosistem. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, ketemu lagi sama gue Sari. Kali ini kita kedatangan, bukan kedatangan ya, kita ketemu nggak sengaja. Papasan ya kira ya? Papasan, terus gue tarik gitu kan. Sini dulu lo om, gitu, podcast dulu sama gue gitu. Enggak, kita ketemu sama Om, kita nyebutnya Om Bem, tapi nama sebenarnya itu apa? Bambang Mugono ya. Iya betul. Kayak nasi pakai nangka gitu. Mugono itu mah. Oh Mugono. Mugono. Tapi di IG lu namanya Bemo tuh apaan? Emang lu mirip-mirip Dono kan? Bem Mu. Oh Bem Mugono gitu. Iya. Om Bem ini sekarang punya Udari ya? Iya. Udari PR. Dia adalah CEO-nya. Jadi berbekal pengalaman dia yang udah 20 tahun lebih itu, akhirnya dia mendirikan Udari PR. Nah, terus belakangan juga dia disibukkan oleh disibukkan dengan industri e-sport ya, Om. Nah, sekarang masih terlibat di situ e-sport. Sebenarnya kalau e-sport itu terlepas dari, saya sudah sempat bergabung dengan federasi, tapi PBSI ya. PBSI, tapi sekarang sudah pergantian pengurus dan saya sudah mundur juga. Belum tahu besok seperti apa. Tapi kalau e-sport rasa-rasanya mungkin masih akan banyak terlibat. Ya, oke. Khususnya gaming ya, Ri. Karena kan kebetulan aku juga pegang klien yang masih bersinggungan dengan itu. Masih banyak banget bikin workshop tentang pengembangan game. Kemudian juga masih e-sport masih di situ lah gitu ya. Nah, makanya kita narik Om Bem ini ya, jelas. Di pinggir jalan gitu kan lagi nongkrong, jadi kita tarik Om gitu. Kita pengen tahu nih industri sport di Indonesia gitu, karena kan berbekal pengalaman Om Bem juga di PBSI kemarin gitu loh. Nah terus tapi sebelum kita masuk ke ranah e-sport, kita pengen tanya-tanya dulu nih gitu. Kira-kira nggak mau ya? Tadi gue ditarik-tarik. Ya udah. Apa sih? Gue udah dijajanin ini, jadi saya mau ngomong juga. Tahu udah dibayarin. Maaf. Nggak, kita mungkin cerita dari awal karirnya Om Bem dulu gitu loh. Waktu jadi PR tuh berarti udah dari tahun sebenarnya dari 98 ya. 98 ya. 98 tuh gue masih Tapi di Java PR itu? Enggak. Dulu pertama bukan di situ. Jadi saya PR di salah satu trading lah gitu, perusahaan trading. Kemudian masuk ke BUMN, tapi sebelumnya sempat di negara sebelah gitu. Nah itu sebenarnya lebih mengenal PR lagi tuh di situ gitu. Terus balik ke Indonesia, ke BUMN, terus kemudian baru bergabung dengan agensi, ya sampai sekarang. Lah kenapa? Kan enakan di BUMN. Orang-orang pengen pakai lenyat BUMN, kenapa keluar? Susah nih, jawabnya susah ya. Enggak sih, jadi gini, waktu itu kan mungkin masih muda, terus kalau perhitungan saya sih, kalau misalkan saya PR di satu perusahaan, mungkin nggak akan banyak gitu. Kalau saya gabung agensi kan, saya harus nanganin perusahaan beragam industri. Lebih banyak ketemu ininya lah ya, kategori. Kalau sekarang mungkin dikira, wah lebih enak lah di sini. Tapi mungkin jalannya orang beda-beda. Tapi saya mensyukuri kok. Nah tapi
pas lo jadi masuk ke PBSI terus emang lo tertarik sama dunia e-sport atau gimana? Tertarik, tapi bukan ke e-sportnya sebenarnya, tapi lebih ke industrinya dan lebih ke SDM-nya sebenarnya, Ri. Jadi terlibat pertama kali di e-sport ini awalnya saya menentang. Jadi itu tahun berapa ya? 2016, 2017 saya lupa. Kebetulan waktu itu kan sampai sekarang juga masih pegang klien itu, walaupun beda agensi. Tapi waktu itu saya pegang salah satu perusahaan IT ternama lah yang sekarang AI itu lah. Sekarang nomor satu AI-nya itu. Nah sekarang juga masih pegang itu. Nah waktu itu mereka sponsorin salah satu liga e-sport pelajar. Namanya High School League. Nah di saat itu, waktu itu problemnya adalah sudah bulan keberapa itu belum ada pesertanya, Ri. Lah? Kok bisa gitu? Iya, karena waktu itu orang masih mikirnya e-sport itu ya kayak main game biasa, orang masih menentang, orang tua gitu. Apalagi ini turnamen antar SMA. Nah, terus kawan-kawan di situ minta bantuan lah gitu. Om Bem ayo dong ikutan, terlibat gitu. Ini soal kita pesertanya nggak ada gitu. Waktu jawaban gua apa coba? Ya tentu aja nggak ada. Ngapain lu bikin-bikin turnamen game? Temen gue tuh nggak ada yang lulus gara-gara main game gitu kan? Anaknya juga itu. Nggak di kamar aja nggak keluar, nggak mandi, nggak tidur. Masih lihat sisi negatifnya lah ya. Karena memang faktanya waktu itu memang banyak sekali orang yang terbengkalai kehidupannya karena main game. Tetapi main game yang bagaimana? Main game yang tidak tahu aturan, tidak tahu game. Nah, ketika aku nanya gitu, ya wajar aja. Lo bikin kayak gitu ya pasti sekolah menentang. Baru kemudian dikasih tahu, main game sama e-sport beda Om Bem. Gitu. Oh gitu. Aku menyimak, termasuk aku menelepon Dedi Irfan. Dad, e-sport itu apa sih gitu? Dad, thank you banget, Dad. Terus akhirnya Dedi lah cerita, oh beda lah, begini. Akhirnya, oke. Jadi ternyata itu main game itu beda sama e-sport. E-sport ada tujuan, kemudian juga nggak bisa itu lah main game 24 jam lu bakalan capek. Harus ada nutrisi, harus disiplin, kemudian teamwork harus jalan, dan harus pakai otak. Mereka bayangin aja, mereka tuh harus cepat sekali memutuskan keputusan dalam hitungan yang cepat sekali lah, main game cepat sekali. Nah itu aku pikir, ini punya nilai-nilai yang sangat bagus, disiplin ternyata di situ. Main game nggak ada disiplinnya sama sekali. Nah dari situlah akhirnya, oke, gue ambil deh, gue bantu lu gitu, bantu kalian. Akhirnya serahin ke gue untuk menarik minat itu, aku bikin workshop di beberapa kota. Nah dari situ itu ada ngundang media, ngundang guru, ngundang yayasan, ngundang orang tua gitu. Awalnya setiap kita membuka workshopnya itu, diskusinya itu, kita dihajar habis-habisan sama orang tua itu. Tapi memang sengaja sih waktu aku memang buka dengan kira-kira kalau dengan e-sport setuju apa enggak? Pada nggak setuju semua. Tapi aku udah siapin nih, aku undang namanya Mbak Nina, itu psikolog dari UI waktu itu bantu dari analisis e-sport dari kajian psikologi. Bagaimana e-sport ini positif buat perkembangan karakter anak justru. Jadi benar-benar yang ini tuh pro konnya itu benar-benar yang kayak punggung-punggungan. Di sini main game nggak disiplin, di sini butuh disiplin. Di sini butuh latihan teratur, di sini di sini main sembarangan, di sini teratur. Kemudian di sini karakternya harus bagus, yang di sini enggak gitu. Jadi ternyata e-sport itu semua nilainya positif. Dari situlah akhirnya teman-teman sekolah ini terbuka, dan akhirnya dari targetnya itu waktu itu hanya 35 sekolah lah gitu. Akhirnya selesai campaign itu dalam waktu yang sangat mepet, itu kita bisa mengumpulkan 750 sekolah seluruh Indonesia. Untuk ikut turnamen. Nah, ya itu menurut saya juga itu salah satu big achievement gue sepanjang karir gue lah. Dan ada kepuasan tersendiri gitu. Walaupun gue bukan orang e-sport yang awalnya gue juga menentang, tapi ketika gue tahu, oke, gitu. Ini bagus juga gitu. Dan bahkan sekarang ini aku termasuk yang mungkin agak support ketika sekolah ini menjadikan e-sport sebagai bagian dari pendidikan. Kurikulum. Ya, kurikulum mungkin belum, karena ini pasti nanti ke Dikbud dan sebagainya lah. Tapi mungkin ekskul atau apa. Nah, dengan menjadikan e-sport itu sebagai bagian pendidikan, itu menurut saya efektif untuk generasi yang sekarang ya. Mereka dekat dengan digital, mereka juga setiap hari main game. Secara tidak langsung ketika mereka ikut ekskul, itu mereka bisa belajar macam-macam. Belajar disiplin, belajar nutrisi, belajar untuk fitness,
Karena atlet e-sport itu tidak boleh tidak fit. Mereka kalau tidak fit, konsentrasinya udah pasti buyar. Apalagi ada game-game yang lama, kayak PUBG Mobile. Ya, Itu betul. kalau nggak fit, udahlah. Seharian itu bisa 3 hari mereka tandingnya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama aja itu bisa berapa jam itu? 2-3 jam. Non-stop. Nutrisi itu maksudnya makanannya juga mesti dijaga. Oh iya dong, seperti atlet yang lain. Oh, Gitu. Kalau oke. enggak Tapi ya, kan maksud gue kalau misalnya orang main game itu kan cuma butuh keterampilan tangan kan, maksudnya tangannya cepat gitu kan. nah sekarang kalau misalkan nutrisinya kurang, kita bisa gemeter misalkan ya. Oh, Olahraganya juga oke. mungkin beda. Olahraganya Iya. bugar tetap secara keseluruhan, tapi ada kalau misalkan pemanasan, ada penguatan tangan, ada apalah gitu. Tetap harus fit. Kalau nggak fit bisa kalah. Dulunya ketika itu diterapkan, saya masih ingat banget. Kebetulan waktu itu ikut di namanya Badan Tim Nasional, itu udah mulai menerapkan adanya fitness nih buat latihan kebugaran lah. Mereka untuk fitness itu. Banyak atlet yang mempertanyakan, ngapain gue kan atlet Iya. e-sport gitu, nggak Iya. perlu Kita gitu. juga berpikiran Iya. sama kan. Tapi ternyata ketika mereka itu mendapatkan manfaatnya, sekarang coba lihat, hampir semua klub di Indonesia, mereka paling nggak di GH-nya, tempat mereka bermukim Iya, itu, guest house-nya. mereka ada ada tempat, ada alat-alat untuk fitness lah gitu. Karena ternyata mereka udah menyadari bahwa, oh penting ya gitu. Berarti itu yang pas campaign untuk mengedukasi tentang e-sport itu tahun Tahun 2016 kalau nggak salah, 2016-2017 ya. nih ibu-ibu gara-gara dia nih jadi orang pada pada kesini sama e-sport nih. Tapi sekarang kebalik ya. Kalau dulu kan orang tua melarang ya. Iya. Orang tua melarang. Terus, tapi sekarang enggak loh. Orang tua sekarang mendorong anaknya untuk terjun ke e-sport. Mungkin karena di sini banyak materi gitu. Tapi ini yang mungkin kalau boleh sih, saya sebagai pribadi ya, mungkin saya juga mengimbau kepada Bapak Ibu semuanya, boleh ya, bagus mendorong anak untuk jadi atlet e-sport, bagus itu. Namun juga tolong juga dorong mereka untuk tetap sekolah. Gitu. Ya, Tetap oke. sekolah. Karena gini, untuk menjadi atlet e-sport umurnya paling berapa sih? 26 lah, 26, 27. Jarang juga yang di situ. Selesai. Kalau tidak dibekali pendidikan yang bagus, habis itu mau kemana? Kalau artinya gini, kalau dia juga pintar, punya bekal pendidikan, dia mungkin masih tetap bisa berkecimpung di e-sport, tetapi sebagai analis Ya. atau sebagai pelatih, atau barangkali Shotcaster, mungkin apa kalau segala shotcaster. Shotcaster juga sebenarnya kan dia punya kemampuan tersendiri. Public speaking harus bagus, bahasa harus bagus. Nah ini mungkin makanya tadi saya bilang e-sport bisa ditarik ke sekolah menjadi bagian pendidikan. Kan anak-anak yang punya talenta di public speaking atau dia bisa nge-MC atau apa, dia bisa loh ngambil pendidikan shotcaster ini untuk melatih kemampuannya, mempertajam ability-nya untuk cuap-cuap lah gitu. Iya, Dan betul. bagaimana bisa ngomong menarik itu kan harus punya kecerdasan sendiri. Nah inilah hanya di sini. Jadi ketika menarik e-sport ke dalam ekskul komplit deh gitu. Bisa belajar nutrisi, bisa belajar disiplin, bisa belajar yang tadi pintar ngomong, bisa jadi shotcaster gitu. Tapi Nah, di ini, ya. di sepanjang pengalamannya Om Bem bermain gitu ya dengan teman atlet e-sport itu, rata-rata pendidikannya apa Om Bem? Dan ada perbedaan nggak sih dari Beragam ya, beragam. Tapi mungkin aku tidak bisa menyebutkan jenjangnya apa. Hanya sekarang sudah mulai banyak juga kok yang sadar untuk bersekolah gitu. Teman-teman, kalau teman-teman di PC game itu saya lihat memang passion untuk kependidikannya tinggi juga karena mungkin latar belakang atau apa gitu ya. Dan beberapa bahkan kemarin keterima di beasiswa yang diselenggarakan oleh KONI. Jadi KONI kerjasama dengan beberapa university. Dan ini ada tesnya juga. Nah, atlet-atlet Valorant waktu itu ada beberapa yang sudah lolos. Dan atlet PUBG juga ada. Nah, kebetulan juga ada beberapa universitas sebenarnya udah tertarik. Dan bahkan kalau mau balik-balik lagi, ada salah satu akademi e-sport yang resmi, itu kan dia ada kerjasama dengan beberapa sekolah. Nah, akademi e-sport ini tentunya juga ini sebagai federasi, itu membuat semacam liga e-sport pelajar. Hadiahnya untuk pemenangnya adalah beasiswa. Dan ini kalau saya pribadi sih, saya salut banget gitu. Salut banget karena ini mendorong anak untuk tetap semangat ikut e-sport, tapi dia juga terdorong untuk bisa
dari e-sport memilih university yang bagus karena kerjasama dengan beberapa university ini rata-rata university papan atas semua, pihak A semua. Soalnya kan tadi kan Om Bem bilang kan kalau misalnya diimbau ibu-ibu tetap mendorong anak-anak untuk maksudnya mendukung mereka kegiatan minat mereka terhadap e-sport, tapi jangan lupakan sekolah juga. Iya. Berarti ada perbedaan, maksudnya ketika perbedaan antara atlet dengan pendidikan yang rendah dibandingin sama yang pendidikannya lebih tinggi gitu. Dari sisi prestasi mungkinnya, dari sisi kecerdasan. Nah, kalau kecerdasan itu kan sebenarnya semua orang punya kecerdasan masing-masing ya. Belum tentu juga yang mereka lulus mungkin SMP, SMA tidak cerdas. Semua yang masuk ke e-sports kalau saya sih bilang cerdas di bidangnya gitu ya. Hanya ketika mungkin intelijensianya itu akan lebih baik, itu barangkali ini memang belum ada penelitiannya. Ya, mungkin teman-teman yang di e-sport bisa bikin penelitian. Kok saya rasa mungkin ada pengaruhnya juga ketika menghadapi strategi yang berbeda atau mengubah strategi, itu pasti kan butuh intelijensia ya. Tapi anak-anak yang sekarang ya memang cerdas-cerdas, mereka udah pintar-pintar semua. Tapi dengan mungkin sekolah yang lebih baik gitu, barangkali mungkin mereka akan semakin cerdas lagi gitu. Oke, berarti istilahnya ada basic yang cukup lah gitu ya dari situ. Sekarang mereka udah oke. Di lapangan itu kan ketika dia bisa menang, kemudian dia bisa menghadapi lawan, terlepas dari dia lulusan apa, itu menunjukkan mereka cerdas gitu. Kalau dari sisi gender beda nggak? Gender mungkin gini. Secara kan kemarin menang kan MLB Women itu kan. Ini aku nggak bandingin gender laki perempuan ya. Cuma kalau bicara masalah yang teman-teman ini, cewek-cewek ini, aku tuh kagum banget sama karakter mereka. Kebetulan mereka ini memang dari sisi pendidikan oke. Bahkan salah satu kemarin baru kumlot. Tahun lalu ketika SEA Games juga ada yang kumlot juga. Jadi cewek-cewek ini dari sisi pendidikan bagus-bagus, dari sisi disiplin bagus, dan bahkan mereka itu bayangin ketika di Riyadh itu hotel timnas itu dengan mall itu deket banget. Tapi mereka sekalipun nggak pernah ke mall. Kalaupun mereka itu pengen Starbucks, mereka pengen apa, mereka minta kita untuk beliin. Dan kebetulan memang kita official memang siap untuk membelikan. Gitu. Mereka nggak terlalu... sangat disiplin. Walaupun mungkin sebagai cewek udah pastilah mereka pengen nge-mall gitu. Ya kan? Iya, betul. Baru aku mah kalau itu pastinya. Udah pasti latihannya udah beberapa, ke mallnya lebih banyak gitu. Tapi Ri, tadi yang ngomongin sekolah, sebenarnya loh maksud tuh. E-sport ini sudah jadi industri. Ada klub, kemudian ada industri besarnya, ada pengembangnya juga, game developernya juga, ada game publisher gitu, ada tim-tim profesional. Tim-tim ini sebenarnya itu tidak hanya butuh atlet itu hanya salah satu aset lah, aset yang mungkin berada di garda terdepan. Tapi untuk menyiapkan atlet kan perlu nutrisionis, perlu psikolog. Psikolog juga memegang peranan penting juga. Perlu apa? Perlu analis. Analis barangkali mereka nggak jago banget mainnya, tapi dia punya otak yang sangat tajam menganalisis sebuah strategi. Kemudian perlu akuntan, perlu lawyer. Jadi sebenarnya perlu PR, perlu media. Jadi ini industri sebenarnya. Walaupun ini industri tergolong baru, tapi saya bilang bahwa industri ini sedang menuju ke kedewasaan. Mungkin tinggal menunggu waktu aja, mungkin setara dengan industri yang lain. Jadi nggak ada salahnya kalau misalkan orang suka e-sport ya nggak apa-apa, tapi mungkin dibukakan mata bahwa lu mau jurusan apa. Nah, siapa tahu kamu bisa pegang nanti bisa terjun di e-sport tapi sebagai lawyernya, karena banyak kontrak yang di situ. Sekarang juga udah mulai banyak bintang-bintang yang menjadi bintang iklan misalkan. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang tua bahwa ini industri baru yang terbuka untuk semua profesi. Dokter bisa masuk juga gitu. Berarti intinya lo bisa jadi atlet tapi di usia produktif lo gitu loh. Nah, kedepannya kita belum tahu kan akan jadi apa. Tapi ada juga yang mungkin suka main, dia ngerti e-sport, tapi dia mungkin nggak ke atlet. Tapi dia jadi caster. Caster siapa tahu kalau udah besar jadi presenter TV. Podcast seperti Ibu Sari, Pevita Pierce gitu. Aduh, tapi kayak gini kan gitu. Tapi public speaking gue nggak terlalu oke. Dia sebenarnya menyembunyikan kemampuan yang luar biasa.
Di balik itu, saudara-saudara Biasa di luar. kamera. Ini berapa ya? Audiensnya berapa tahun? Pokoknya sesuai sama segmen YouTube-nya Atta Halilintar lah. Sekitar 9, 10, 12 lah, 12 tahun. Berarti nanti tolong itu diedit yang tadi. Tapi kalau misalnya yang tadi ngomongin masalah gender itu belum kelar tuh, Om. Maksud Iya, gue- aku nggak mau ntar jadi polemik ya. Tapi yang pasti gue tuh kagum banget lah sama yang tim cewek ini lagi. Ya, heeh. Luar biasa mereka itu. Soalnya waktu itu pernah ngobrol sama Kak Deborah Emanuela itu ya. Dia bilang katanya sebenarnya cewek-cewek ini punya potensi yang besar gitu kan untuk malah untuk mengalahkan laki-laki gitu. Tapi dia pengennya tuh bukan lagi perempuan versus laki-laki, justru untuk ngeblend gitu loh Ya. dengan apa? Jadi kategori nggak ada lagi tuh kategori laki-laki, kategori cewek gitu. Sorry, sebelumnya tuh justru kategori itu selalu open. Sebelumnya ya. Jadi kalau kita di kejuaraan dunia, kemudian ada bahkan SEA Games, Asian Games tuh mereka bukannya tuh open. Open tuh artinya tuh satu tim bisa perempuan, bisa laki-laki, bisa perempuan laki, serah. Oh, oke. Gitu. Itu udah ada itu kayak gitu. Sebelumnya udah ada. Bahkan mungkin ini cenderung yang pemisahan ini baru-baru aja. Ada khusus misalkan MLBB cewek itu ada sekarang gitu. Kalau di turnamen general begitu, biasanya kemarin seperti itu. Nah, tapi juga ada untungnya juga. Tapi jangan salah ya, ini yang tim yang kemarin juara dunia atau juara Asia, sebelumnya itu pernah mewakili Indonesia di salah satu turnamen di Nanning di China, Nah, di Tiongkok. yang perempuan, tim perempuan. Iya. Karena udah nggak ada lawan lah nih tim perempuan ini. Di sana mereka nomor 4 loh. Oh. Cowok semua lawannya. Mereka bisa mengalahkan timnas cowok Dari negara lain gitu. Oh, oke. Keren Keren banget. kan ini kan? Keren banget nih. Tapi seusia gue masih bisa gak sih, Om? Oh bisa. Bisa ya, pokoknya bisa gitu. Apa sih? Tapi gue mau nanya nih, tapi lu sendiri main game gak, Om? Enggak. Oh, Aku oke. tuh enggak begitu suka. Makanya aku sebenarnya tertarik di e-sport itu lebih ke tadi ke sisi resource-nya, ke sisi pengembangan talentanya. Oke. Karena tadi awalnya aja aku menentang gitu, Iya, tapi iya, ketika ini value-nya dapat, nah aku suka value-nya ini. Ternyata e-sport ini value-nya cocok sama dunia pendidikan. Dari dulu kayaknya gue di PR, salah satu program yang biasa gue cintai adalah program yang terkait dengan pendidikan. Gitu. Jadi begitu gue menemukan ini value-nya oke buat pendidikan, saya bilang oke, saya mau ke e-sport. Dan sekarang pun mungkin meskipun saya sudah jadi federasi lagi, keterlibatan saya dengan e-sport barangkali masih akan lama karena kebetulan klien-klien juga produknya, teknologinya itu ke sana. Dan sekarang lagi fokus di kegiatan-kegiatan workshop yang mungkin tidak di e-sportnya, tapi lebih kepada pengembangan gamenya misalnya Ya, gitu. oke. Tapi terus terang ya, maksud gue dulu ketika lo masuk PBSI, itu baru pertama kali, maksud gue bener-bener gue ngelihat e-sports yang bener-bener e-sports gitu loh. Karena dulu kan nggak ada gitu. Dan Ada sebenarnya. iya, cuman kan nggak tahu. Iya, kita nggak Ya, tahu. ya. Dan gue rasa lu berhasil gitu loh untuk membawa untuk mengedukasi e-sport itu seperti apa gitu dan bedanya dengan game, terus memperkenalkan e-sports ke orang-orang yang gimana sih istilahnya? Pokoknya membuka mata lah gitu. Kalau menurut gue. Ya. Enggak, kalau menurut gue, tapi lu berhasil loh. Maksud gue, Tapi kan itu bukan gue. Artinya kan ini kerja bareng gitu. Ada humas, kemudian ada coach, ada macam-macam. Jadi kenapa nggak orang bisa gue klaim. dapat rilis dari lu semua? kan rilis. Enggak, maksud gue kan pasti kan rilis lu kan dari informasi. Iya. Tapi kan jangan salah, yang tampak orang melihat itu kan ya kepiawaiannya si anak-anak ini. Kemudian bagaimana si attitude anak-anak ini juga muncul di permukaan. Nah, makanya tadi saya tertarik banget untuk bagaimana mendorong e-sport ini untuk sadar terhadap pendidikan ya. Bukan pendidikan yang harus sekolah gitu enggak. Tetapi karakter gitu. Karena gini, Re. E-sport ini menurut gue punya potensi besar ya orang-orangnya untuk bisa lebih dari sekarang. Bintang-bintangnya banyak. Tetapi kemarin-kemarin itu banyak sekali yang mungkin masih menjual diri dengan ketoksikan. Karena you know lah,
kita begitu mengumpat-umpat, viewernya banyak. Iya. Wah ini nih, berarti Iya, gue tepat nih komunikasinya. Tapi bagaimana dengan brand? Brand ini kadang-kadang butuh orang, butuh figur yang inspirasional, tapi punya karakter yang bagus. Nah, ketika ini inspiratif ini anak nih, Iya. tapi kenapa toksik? Ya nggak jadi gitu. Hmm. Jadi yang teman-teman ini yang di e-sport, kalau sekarang kayaknya udah mulai berubah sih. Anak-anaknya karakter udah semakin lama semakin bagus. Nah, ini mungkin buat brand-brand di luar sana gitu, brand-brand besar gitu, nggak ada salahnya melirik anak-anak e-sport gitu, Iya. karena fans mereka banyak loh. Ini gue agak jual nih sebenarnya. Tapi benar, fans mereka banyak banget. Iya, betul. Dan kalau memang produknya memang ke sana arahnya, nggak ada salahnya nih anak-anak ini dipilihlah, dipertimbangkan sebagai brand ambassador teman-teman yang ada di industri bisa. gitu. Bisa. Coba yang brand-brand gitu. Lewat kita bisa ya? Bisa. Ada komisi nanti tergantung sama mereka. Nah, Iya, itu ada di klub-klub itu ada manajemennya. Oh. Jadi itu hitungan-hitungan gitu tuh ya masuk. Makanya tadi balik-balik lagi orang tua yang bapak ibu yang anaknya mau e-sport itu tidak semata-mata jadi atlet, tapi bisa jadi manajemennya, jadi apapun lah ya di situ gitu. Oke, yang penting di dalam industri itulah ya. Gitu. Tapi balik lagi nih Om, dulu Ya. gue belum, ini pertanyaannya ketinggalan. Kok tiba-tiba lu bisa masuk PBS sih? Itu Karena ceritanya gimana? Oh, dulu. Jadi sebenarnya kan terlibat dengan PBS sudah lama dari PON Papua, kemudian ikut SEA Games gitu. Oh, dari kemudian, situ. Ya, Oke. kemudian ditawarin lah untuk support gitu ya. Oke gitu. Tapi bukan di PR-nya malah gitu, tapi di kesekjenan waktu itu bantu-bantu di dalam lah. Oh, jadi sampai, maksudnya bukan karena lu ditarik siapa gitu? Enggak. Oh. Ya pasti ada lah yang narik-narik ada lah gitu. Kayak tadi lu tarik-tarik ya? Ya kayak tadi lah. Jangan sari mau kemana. Nah, Ya. kita balik ngomongin masalah e-sport, di industri e-sport sih di Indonesia. Menurut lu peran pemerintah sekarang udah sesuai belum sih dukungan dari pemerintah itu? Kalau mungkin bukan sesuai dan tidak sesuai ya, tapi yang saya lihat sih pemerintah support banget gitu. Sekarang terbukti gini deh, kalau di SEA Games, Asian Games, terlepas dari memang secara track record, e-sport Indonesia berprestasi. Jadi kan mereka cukup objektif lah ketika memilih e-sport ini ya karena latar belakang prestasinya, sehingga mereka bisa berharap lah e-sport kita dikirim ya pasti menghasilkan. Gak mungkin dong gue ngirim asal atlet yang tidak punya potensi medali ya pasti enggak gitu. Secara regulasi ada regulasi baik yang dikembangkan oleh PBSI sendiri maupun federasi ya dengan pemerintah juga udah pasti ada undang-undangnya juga. Saya rasa dukungan pemerintah cukup bagus, sudah bagus. Nah, gitu. kalau udah bagus, Ya. satu deh inisiatif yang menurut Om Bem, inisiatif dari pemerintah yang menurut Om Bem berguna banget gitu. Inisiatif mungkin lebih ke gini, fasilitas. Jadi mereka memfasilitasi e-sport ini untuk berkembang. Mas Menteri sendiri juga sering memberikan support gitu. Kayak kemarin mau berangkat ke kejuaraan dunia juga mengundang atlet-atlet ke sana untuk memberikan semangat. Mas Dito maupun Mas Taufik gitu, mereka ketemu langsung memberikan wejangan. Ini kan bentuk dukungan moral yang mungkin terlihat seremonial biasa, tapi sesungguhnya enggak. Ada apa ya? Ada semangat yang atlet merasa apa ya? Atlet pasti merasa berbeda gitu. Ketika misalkan berbeda dengan misalkan pergi-pergi aja gitu. Ini enggak gitu. Jadi dukungan-dukungan seperti itu tuh ya kalau dari saya pribadi melihatnya itu dukungan yang positif. Itu gestur pemerintah memberikan dukungan yang optimal gitu. Oke, maksudnya dengan hadir menyambut mereka ketika mau melepas mereka ketika mereka mau ya federasi juga punya peran juga. Mereka membuat aturan yang sebenarnya memberikan proteksi kepada ekosistem, termasuk bagaimana mendorong supaya e-sport makin berprestasi lah gitu. Udah pasti. Tapi apa sih yang kira-kira masih dirasakan? Oh, ini kayaknya menghambat banget nih perkembangan e-sport di Indonesia gitu. Ada nggak sih, Om? Aku rasa mungkin tidak menghambat. Aku rasa semua ekosistem di sini itu berlomba-lomba untuk membuat e-sport ini makin maju gitu. Aku rasa itu yang perlu mungkin, bukan yang perlu, sekarang sudah mulai, tapi yang
mudah-mudahan semakin ditingkatkan adalah sinergi dari seluruh ekosistem. Kalau seluruh ekosistem e-sport ini bersinergi, memiliki visi misi yang sama, kemudian masing-masing juga saling berkontribusi, bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing, aku rasa ya semua akan ngacir aja tuh menuju ke prestasi yang luar biasa lagi, lebih luar biasa lagi maksudnya. Nah, kalau dari sisi regulasi, infrastruktur, itu udah cukup ya, maksudnya dari pemerintah dukungannya? Kalau dukungan seperti itu ya, aku rasa juga sekarang kita jangan terlalu menuntut ke pemerintah. Pemerintah sudah memberikan fasilitas yang luar biasa, berupa regulasi, kemudian berupa kesempatan untuk ikut di multi event, membela negara, itu udah luar biasa menurut saya. Tapi justru ini juga mungkin teman-teman industri ya. Memang e-sport ini industri, tapi kalau saya lihat memang industrinya sangat fluid, dia bisa beririsan ke mana-mana, ke kreatif, kemudian ke industri IT, industri pendidikan bahkan, dan industri macam-macam ini kan beririsan, Ri. Jadi sinergi dari semuanya inilah yang diperlukan, dan dukungan-dukungan, misalkan dari dunia sekolah ya, kalau misalkan mereka kasih dukungan berupa misalkan memberikan kesempatan yang lebih luas pada anak didik untuk untuk berprestasi di bidang e-sport gitu, atau mungkin mereka mau ikut mengembangkan sport science gitu. Ini kan bagus gitu. Kemudian industri juga memberikan sponsor. Nah, tapi bener loh gitu. Iya, banyak kan, tapi banyak kok kayaknya. Tapi memang belum menurut saya sponsoringnya ini belum seheboh ketika mungkin maaf ya, ini bukan cemburu ya, tapi ini bagus gitu. Misalkan kan kita lihat kayak bola itu udah banyak banget sponsornya. Badminton itu udah banyak. Nah, e-sport ini sebenarnya kesempatannya banyak gitu. Nah, makanya sebenarnya yang paling disarankan ya kalau pelaku e-sport sendiri kalau bisa bikin eventnya itu ya offline. Jangan yang online. Kalau online mungkin ya minat sponsor akan lebih kecil lah. Kalau offline itu kan dia punya kesempatan untuk bisa display produknya, kemudian terlibat langsung, dan UMKM juga bisa ikut-ikutan di situ jualan gitu. Jadi itulah. Jadi harapannya juga e-sport ini ketika industri terlibat, ini semakin punya dampak untuk mendorong putaran ekonomi gitu loh. Emang kalau misalnya satu tim e-sports gitu butuh biaya berapa sih untuk memaintain satu tim itu? Ya nggak tahu ya, mungkin ini yang punya tim nih. Gary Hartman gitu bisa jawab gitu. Tapi ya yang relatif ya kan, mungkin gaji orang juga beda-beda gitu. Oh, itu digaji atlet-atlet itu? Ya gaji lah, mereka rata-rata pro player semua. Oh, berapa? Wah nggak tahu kalau itu, nggak tahu. Coba nanya aja. Tapi aku beneran nggak tahu, gaji mereka nggak tahu. Ya karena kan ya ibaratnya kita di perusahaan kan. Mungkin gajinya itu apakah dari hadiah yang mereka dapatkan berbagi-bagi atau ada alokasi budget sendiri untuk? Pastinya kalau namanya gaji pasti alokasi sendiri. Tapi nanti misalkan pembagian hadiahnya berapa persen masuk pelatih, berapa persen masuk ke pemain, berapa persen masuk ke klub. Nah itu kan balik lagi ke manajemen masing-masing gitu. Tapi lu tahu nggak? Spill dong. Nggak tahu. Beneran nggak tahu. Gaji mereka gua nggak tahu ya. Nah tapi kalau misalnya hadiah itu ada pembagian untuk atlet juga? Pembagian ya pasti ada. Tapi monggo aja ini tim ya. Tapi kalau yang timnas itu hadiahnya biasanya tidak dipotong sama sekali, Mbak. Langsung ke atlet semua. Oke. Jadi federasi nggak mau motong. Jadi ini nih kalau masuk timnas ya hadiahnya utuh, nggak terpotong. Gitu. Itu enaknya. Ya, tapi untuk masuk timnas kan kalian harus lewat beberapa tahap kan. Nah itu tuh gue mau nanya, itu gimana caranya bisa masuk timnas? Waduh, sebenarnya ini bukan kewenangan gue untuk menjawab. Ini biasanya teman saya C ini. Nah, timnas kalau kemarin-kemarin kan memang ada kadang-kadang All Star. Waktu saya di PB ya, waktu saya di BTN tuh kadang-kadang All Star, kadang-kadang kalau waktunya mepet ya bisa saja teman-teman yang teknis yang mereka lebih tahu nih itu memilih tim terbaik lah gitu, tim terbaik ya. Nggak, gue kira ada seleksi. Kayak semacam seleksi nasional, seleknas. Dari seleknas ke pelatnas. Nggak, gue pikir kalau selain seleksi itu dia ada yang kayak misalnya ketika ada turnamen ada orang internal federasi tuh yang misalnya gerilya gitu, cari-cari. Talent scout.
Nah, memang yang dipilih itu tim-tim yang masuk ke dalam seleknas itu nanti masuk adalah juara-juara di kejuaraan dengan kategori tertentu. Oh. Kategori besar lah kita bikin gitu. Oh, bukan yang kayak kampung-kampung gitu ya, bukan kayak Ya bisa aja, ntar kan kalau dia naik kan bisa. Jadi jangan khawatir, ikutlah dulu dari kampung, kemudian naik-naik gitu. Ini kalau ngomongin e-sport agak bisa panjang ya, Bang? Ya. Oh, bisa seminggu lah kita di sini. Tapi ini baru episode pertama. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi kedua wawancara kita, tapi lebih ke ekosistem e-sportnya. Nah, terakhir nih Om untuk sesi ini. Setelah tidak, ya mungkin masih PBSI lu masih bantu-bantu kan ya? Kak, aku membantu e-sport ya. Bantu ya, makanya masih di dunia e-sport lah. Masih di e-sport ya, masih. Terus 2025 lu mau ngapain? Sebenarnya kalau 2025 mungkin fokusnya tidak terlalu ke e-sport sebagai turnamen ya. Kebetulan bersama teman-teman dari mulai tahun lalu sebenarnya kita udah mulai nyiapin beberapa workshop lebih ke industri kreatif, tetapi nanti jatuh-jatuh juga bagaimana salah satunya mendorong dari komunitas game developer ya. Kan banyak banget nih anak-anak yang sekarang ini pengen bisa mengembangkan punya game sendiri atau apa. Nah, mau fokus di situ aja gitu. Oke. Jadi developer, membantu developer game lokal lah istilahnya gitu ya. Tapi juga nggak semata-mata game developer yang mendorong mereka untuk, ya kalau bisa oke, tapi lebih ke memberikan pendidikan lah. Kita masuk ke sekolah-sekolah vokasi, terus kemudian kampus-kampus, kita undang mahasiswa untuk belajar misalkan tentang Unreal Engine, tentang AI, tentang deep learning atau apapun lah gitu. Nggak mau punya tim e-sport sendiri? Nggak mampu. Tuh kan, makanya gue nanya, emang maintainnya berapa? Nggak mampu. Kok nggak mampu? Maksudnya kan pasti kan dengan lu berbekal. Enggak lah. Sebenarnya bukan nggak mampunya lebih pada bahwa itu bukan kompetensiku, gitu. Bukan kompetensiku. Jadi aku hanya fokus ke kompetisi. Kalau misalkan tadi bergerak di bidang kayak perworkshopan atau apa ini kan kebetulan juga networkku di sana banyak gitu, banyak brand-brand yang bisa diajak terlibat gitu, teman-teman gitu. Entah klien, entah non klien atau mantan klien gitu kan, itu bisa. Dan kita punya semangat yang sama untuk mendorong talent-talent di Indonesia ini kan banyak sekarang semua udah akrab lah dengan teknologi digital gitu, dan kebetulan juga sekarang banyak teknologi canggih yang bisa membantu mereka untuk mengembangkan diri. Dan kedepannya siapa tahu itu bisa menjadi bekal buat profesi nanti ya, siapa tahu gitu. Yang pasti itu kayak semacam kepuasan batin aja gitu. Mungkin dari sisi apa ya, dari sisi cuan-cuan mungkin nggak banyak cuannya, atau bahkan biasa-biasa aja gitu, bahkan nombok mungkin, tapi bukan itu gitu. Lebih kepada kepuasannya adalah kita kayak bersinergi, sharing value, sama menyiapkan anak-anak kita biar bener-bener nanti Indonesia emas lah gitu. Ya, betul. Gitu. Nah, berarti di-spill Om tipsnya selama lo berdekatan dengan para atlet e-sport itu, polanya mereka tuh kayak gimana sih, Bang? Pola apa? Pola, misalnya membentuk disiplinnya mereka itu, misalnya kayak mainnya tuh berapa jam dalam sehari, latihannya tuh berapa jam dalam sehari, terus makanannya apa, terus olahraganya apa gitu. Lebih. Sebenarnya kalau teknis begini nggak bisa jawab, Ri. Itu udah ada bagian sendiri teman-teman gue gitu. Tapi lo nggak ngeliat maksudnya mereka tuh bisa latihannya berapa jam gitu dalam sehari itu? Enggak. Gue nggak lihat. Kan mereka udah terprogram ya, terprogram. Kalau aku kan kemarin kebetulan kan lebih kepada ngurusinnya lebih kepada administrasinya, kemudian persyaratan ketika harus ke kejuaraan dunia, komunikasi sama orang federasi di dunia maupun federasi Asia. Nah itu urusan gue, sambil yang dapat kabar ya, misalkan oh ini begini. Tapi yang paling penting begini, bahwa kalau program kan udah pasti ada tim teknis sendiri, coach yang udah melatih, ada ibaratnya udah ada kepalanya sendiri yang sudah memanage semuanya. Tapi yang paling penting buat teman-teman ini yang berminat untuk jadi atlet, ya tadi disiplinnya harus bagus, karakternya harus bagus, mereka harus punya integritas, jangan mau disuap-suap misalkan. Kan ini kan potensi untuk ke situ juga sama dengan olahraga yang lain. Gitu. Oh, ada ke situ ya. Ada ke situ juga ada. Kemudian menjaga diri, cinta pada diri sendiri dengan menjaga tubuhnya, jadi tidak begadangan, tapi harus rajin
berlatih sudah pasti, kemudian taat, istirahat cukup, nutrisi cukup, semua yang baik-baik lah gitu. Pokoknya bermental atlet. Oh, jadi itu Bermental intinya atlet, maksudnya jangan ngoyo main game aja gitu. Iya, Menang kagak. Betul. Body lu jadi Iya, itu. makanya kecapean. Iya, Gitu. kecapean. Iya. Oke, kalau gitu nanti kita jangan lupa klik subscribe dulu di Gizmotalk. Jadi kita nanti lanjut ke sesi kedua karena obrolan kita tentang e-sport ini sangat menarik sekali. Apalagi ada ini ya kan orang dalamnya di sini kita. Enggak lah, orang luar. Orang luar ya. Kan sekarang orang luar dulu orang dalam. Ya. Oke, semua friends. See you di episode berikutnya. See you. Thank you.